Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saya Ramisa. Di sini saya akan melakukan uji analisis of covariance atau ANCOVA di SPSS. Sebelum kita menguji ANCOVA atau melakukan perhitungan di SPSS, kita harus tahu dulu konsep dasar uji ANCOVA. Yang pertama, ANCOVA menguji perbedaan rata-rata antar kelompok dengan mengontrol variabel lain covariat yang dapat mempengaruhi hasil. Yang kedua, komponen utamanya adalah variabel dependen Y, hasil belajar post-test. Yang kedua, variabel independen X, yaitu kelompok eksperimen dan kontrol. Yang ketiga, covariate C, pretest, kemampuan awal siswa. Untuk selanjutnya, ANCOVA digunakan untuk mengetahui pengaruh perlakuan terhadap hasil belajar dengan mengontrol kemampuan awal peserta didik. Di sini ada contoh kasus. Dalam penelitian ini, peneliti ingin menguji pengaruh penggunaan media pembelajaran berbasis augmented reality terhadap hasil belajar siswa kelas 5 untuk memperoleh hasil yang lebih akurat. Peneliti mengontrol kemampuan awal siswa melalui nilai pretest sehingga perbedaan hasil yang terjadi benar-benar disebabkan oleh perlakuan yang diberikan. Hipotesis H1, terdapat perbedaan hasil belajar yang signifikan antara siswa yang menggunakan media pembelajaran berbasis augmented reality dengan siswa yang menggunakan pembelajaran konvensional setelah dikontrol berdasarkan kemampuan awal atau pretest. Dasar pengambilan keputusannya, jika kurang dari 0,05 ada pengaruh signifikan. Jika lebih dari 0,05 tidak ada pengaruh signifikan. Dasar ini berasal dari taraf signifikansi alfa 0,05 dalam statistik inferensial. Baik, di sini kita menggunakan aplikasi SPSS untuk menguji ANCOVA. Apakah ada pengaruh hasil belajar siswa dari kemampuan awal atau pretest sampai ke post-test. Ada dua kelompok, yaitu datanya sebagai berikut. Hasil belajar IPA siswa kelas 5. Kelompok 1 itu adalah kelas eksperimen, kelompok yang menggunakan media augmented reality. Kelompok 2 adalah kelas kontrol, kelompok yang menggunakan media konvensional. Kita masuk ke aplikasi SPSS. Di sini kita beri nama kelas. Bawahnya free. Baris ketiganya adalah post. Desimalnya kita beri 0. Labelnya kita beri kelompok. Pre-nya adalah pretest. Post-nya adalah post-test. Value-nya di sini karena ada dua kelompok. Kelompok 1 itu kita beri nama eksperimen. Eksperimen. Add. Kelompok 2-nya kita beri nama kontrol. Add. Terus oke. Measure-nya kita beri ordinal. Yang kedua itu skal sama skal. Nah, baik kita ke data view. Di sini sudah ada kelasnya, pre-testnya, post-testnya. Kita kopikan data kita. Yang pertama adalah data kelompok 1. Siswanya berjumlah 30 orang.
Kita kopikan, Ctrl V. Ctrl V. Ya. Untuk selanjutnya yaitu kelas kontrol yang diberi nama kelompok 2. Kita kopikan di bawah kelompok kelas 1 tadi atau kelompok eksperimen. Ya, sini sudah ada datanya. Selanjutnya kita klik Analyze, General Linear Model, Univariate. Nah, kelompok atau kelas kita masukkan ke dependent variable. Kita lihat di sini dulu. Hasil belajar post-test kita masukkan ke variabel dependent. Post-testnya. Kelompok kelasnya kita masukkan ke fixed factors. Pretestnya kita masukkan ke covariate. Nih, kita lihat option. Kita centang descriptive statistic, estimates of effect size, homogeneity test. Nah, lanjut continue. Oke. Nah, di sini between subject factors, eksperimen berjumlah 30 orang, kontrol berjumlah 30 orang siswa. Nah, rata-ratanya deskriptif statistik, rata-ratanya kelompok eksperimen itu adalah 85,93. Kalau kelompok kontrol 74,87. Berarti rata-ratanya lebih tinggi kelompok eksperimen dibandingkan dengan kontrol. Kelompok eksperimen itu adalah kelompok yang menggunakan media augmented reality, dan kontrol itu adalah menggunakan media konvensional. Berarti ada peningkatan setelah menggunakan media. Sekarang kita lihat di Leibniz Test of Equality of Error Variance. Sini. Sekarang saya interpretasikan. Nah, kita lihat dari nilai signifikansinya. Nilai signifikansi 0,00. Kurang dari 0,05. Sehingga hasil uji homogenitas menunjukkan adanya perbedaan varians yang signifikan antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. P kurang dari 0,05. Sehingga data kedua kelompok dinyatakan tidak homogen atau heterogen. Nah, sekarang kita lihat lagi. Nah, ini yang sangat penting, test of between subject effects. Nah, di sini signifikansinya 0. Pri kelas
ini adalah signifikansinya adalah 0,00. Dapat diinterpretasikan. Hasil uji tes of between subject effects menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,00, berarti kurang dari 0,05. Hal ini berarti H0 ditolak dan H1 diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan penggunaan media pembelajaran berbasis augmented reality terhadap hasil belajar siswa kelas 5 setelah dikontrol dengan variabel covariate pretest. Sekian video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.